Itu neneknya nggak apa-apa Mbak? Nggak apa, aman. Besok. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, ini kenalin temen aku satu kampung namanya Mbak Ame. Jadi Mbak Ame itu kemarin sempat kirim barang ke Indonesia ya Mbak? Iya. Itu bulan berapa Mbak Seman kirim barangnya? Dulu waktu tahun berapa ya? Yang terakhir ini aja Mbak? Yang terakhir itu kemarin bulan 3 kayak bulan 4. Bulan 4 tanggal 7. Pas Seman mau pindahan ke daerah Pisan. Udah pindahan, baru dikirim. Udah dikirim. Jadi udah dikirim ke Indonesia kan teman-teman. Terus ini barangnya udah sampai di Indonesia, tapi barangnya itu suruh nebus. Katanya sih uang pajak ya Mbak? Iya, kelebihan bobot katanya. Kelebihan bobot itu sekitar 800 sekian, hampir 900 ribu ya Mbak? Hampir 900. Ya, padahal Saman di sini pun juga udah bayar ya Mbak ya? Udah bayar lah, saya bayar kerdus itu berapa itu? 3.700 kalau nggak salah. Oh, itu kerdus paling gede? Maksudnya iya kardus jumbo. 3.700 Mbak sekarang? Sama kardus yang kecil kan sekarang harus beli lagi kardus kecil yang ukuran 5 kilo itu. Jadi totalnya itu 3.700? Iya. 3.700 itu sekitar 1.750.000 teman-teman. Emang kalau kita kirim barang dari Taiwan ke Indonesia itu memang mahal ya Mbak ya? Iya. Yang aku pernah kirim dulu kardus besar kayak gitu, itu Saman pakai ekspedisi apa Mbak? Gold Star. Gold Star. Iya. Nah itu dapat Gold Star. Ada kono Mbak, aku pengen kelihatan. Jadi ini semoga aja nanti video ini nyampe di Bea Cukai Indonesia ya teman-teman. Karena kita dari sini di Taiwan kita kan kerja ya teman-teman. Kerja, terus barang yang kita beli itu juga bukan barang branded ya Mbak? Iya, bukan barang yang barang biasa lah, baju-baju biasa. Bekas-bekas gitu ya Mbak, udah dipakai semua. Iya, udah dipakai semua. Ya, ya sedikit ada barang baru, cuma barang ya kayak gitu itulah nggak bermerek. Nggak bermerek. Nggak bermerek, cuma aku beli baju yang 100, yang 200 itu, 200 NT. Ya kita kan beli pakai uangnya teman-teman, apalagi kita merantau pun juga nggak seenak yang dipikir para orang atau instansi yang mikirnya kalau di Taiwan itu kita bisa hedon dan dapat barang-barang branded semudahnya. Kita tuh juga kerja rawat orang tua tuh nggak mudah, kerja pakai uang, pakai hasil payah sendiri. Terus kok barangnya yang kita kirim, kita mengangan-angankan untuk sampai di keluarga Indonesia, kok masih ditarik uang? Karena ini Mbak, kenapa kemarin sama dimintai uang pajak itu, aku jangan dulu untuk bayar. Karena aku kemarin lihat di berita di TikTok, itu katanya bayar 128.000 atau berapa itu, pokoknya 100 sekian ya teman-teman. Itu sudah keadaan dodal duel Mbak. Tapi pinternya Mbak E itu, dia kirim barang itu beda bulan, beda kardus, terus itu Mbak, yang sepatu sepasang itu katanya itu dipindah-pindah. Jadi satu, jadi misalkan dicuri kan nggak bisa, kalau misalkan nggak sepasang kan. Gitu Mbak. Nah makanya aku takutnya nanti barangnya sampean seperti Mbaknya yang kemarin itu dimintain pajak juga 100 sekian, tapi keadaan barangnya kondisinya itu banyak yang hilang. Terus ada bekas itu Mbak, sobekan. Kan emang sampean uang segitu tuh juga banyak ya teman-teman, hampir 900.000. Mungkin di teman-teman juga ada yang kirim barang atau pihak Gold Star bisa membantu ya Mbak Ame. Bagaimanapun kan Mbak Ami juga udah bayar lunas ya, terus juga mematuhi peraturan Mbak ya. Iya. Di dalamnya nggak ada barang-barang yang barang-barang yang inilah, cuman baju sepatu ya kayak gitu, tas, ya, jaket-jaket bekas. Iya. Ya gitu ya teman-teman, karena emang banyak nggak Mbak Ami aja, banyak juga Mbak yang dimintain pajak kayak gitu. Kemarin tak lihat Mbak itu di chattingan sampean yang dari Gold Star itu katanya melebihi 500 US dollar. Itu opone Mbak itu? Aku nggak ngerti Mbak. Saya coba tak. Kasihan teman-teman ya, misalkan kayak Mbak Ame udah kirim mahal-mahal terus kok di ya Bu. Oh, kenapa bisa kena pajak? PMI cuma dapat jatah kirim 1 tahun 3 box. Saman kan kirim cuma 1 tahun sekali. Iya, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Box kecil, ukuran nomor 2 itu sama yang nomor 5, udah gitu doang 1 tahun sekali.
Terus yang kedua, item barang kamu sudah melebihi subsidi yang 500 US dollar itu, jadi sisanya dikenakan pajak. Padahal barangnya kan isinya kalau dinominalkan itu nggak ada. Mungkin lah, nggak mungkin. 8 juta nih nggak Mbak? Nggak. Nilai barang, barang bekas ya Mbak? Orang bekas bagaimana sih 8 juta bagaimana? Nggak mungkin. Orang aku juga beli baju cuma yang 100-200 saja. Jadi dari pihak Gosarnya itu bilang kalau kamu kan udah sampai di Indonesia, sudah kelar pemeriksaan Mbak, makanya sudah kita info untuk pajaknya. Kenapa infonya tidak di awal? Seharusnya kalau misalkan dari awal mungkin Mbak Ame akan milah-milih mau kirim atau enggak, ya toh Mbak? Kenapa kok info pajaknya baru dibilangin setelah udah nyampe di Indonesia, terus nominalnya juga dikasih tahu? Misalkan ada biaya lain-lain pajak ataupun apa, mendingan dibilang dari awal. Jadi kan PMI kan bisa, oh ya nggak usah dikirim lah ya, oh ya udah dibuang aja lah ya, punya aku tak buang Mbak, gede banget itu tak buang, karena aku nggak mau ribet orangnya, bukan nggak mau ngeluarin uang atau gimana, tapi emang tahu sendiri sekarang di negara Indonesia pihak bea cukai seperti itu. Jadi semoga aja buat teman-teman yang make ekspedisi Goldstar ini, mohon apa namanya infonya apa emang seperti itu di Goldstar, dan pihak Goldstar kalau video ini lewat tolong apa namanya masukannya, mohon bantuannya juga Mbak Ame udah bayar mahal-mahal kok masih dimintain pajak, dan informasinya juga bener ya Mbak, nggak dari awal ya? Iya, nggak dari awal ya, udah nyampe ke Indonesia. Terusnya saya mintain ini, kalau benar barang saya ini udah nyampe ke Indonesia, saya minta resiknya, minta tolong kirim resiknya itu. Sampai 3 kali dia nggak kirim, nggak direspon, nggak dibaca juga Mbak? Iya, nggak dibaca juga. Pelayanannya udah gitu, terus tahu-tahu ngerespon sampean terus dimintai uang? Iya, kayak gitu. Oke lah ya, ini informasi dari Mbak Ame, semoga nanti ada kan mau misalkan memang seperti itu prosedurnya, itu akan tetap saman bayar atau nggak usah Mbak? Nggak usah aja, orang itu nggak perlu amat kok. Duh, kayak gitu loh teman-teman. Iya. Kita niatnya kirim buat ya daripada ngelebih-ngelebihin sini kan Mbak. Kalau seumpamanya kita sih di sini masih kerja ya. Kalau yang di kampung seumpamanya nyampe dimintain uang segitu itu ya dari mana, ya nggak? Bener Mbak. Iya, uang dari mana? Orang pinjam 10.000 juga susah kalau namanya di Indo, bener. Iya. Oke lah guys ya, buat video kali ini sekian, dan semoga pihak bea cukai, pihak Goldstar, dan semua ekspedisi Taiwan ke Indonesia semuanya juga bisa lebih respect sama PMI, karena bagaimanapun kita juga memakai jasa kalian, kita keluarin uang juga buat jasa kalian. Meskipun informasi ini itu kurang mengenakkan buat para PMI yang mau kirim barang, karena terus yang mengalami juga bukan Mbak Ame aja, banyak juga PMI di luar sana yang kayak gini. Semoga ada jalan keluarnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Sunasam, thanks for watching, dan bye-bye. Cen, bye-bye. Makanya belai-belain ke sini nemuin kamu tuh Neng, minta kayak gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Hati-hati ya. Hati-hati Mbak.